Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengisahkan sebuah cerita legenda Ponorogo. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah mendukung channel ini. Saya aturkan terima kasih, dan yang baru menemukan jangan lupa dukungannya, karena semangat kami adalah saudara-saudara. Dan buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga tidak kekurangan suatu apapun dan selalu diberikan rezeki mengalir deras tanpa batas. Oke, langsung saja kita ulas. Cerita Warok Ponorogo, Jawa Timur dimulai dengan legenda tokoh sakti. Perubahan zaman menghadapkan budaya itu pada banyak dilema. Konsep warok pun tentang untuk ditafsirkan ulang sesuai semangat zaman. Warok Suromenggolo diperkirakan hidup pada permulaan kerajaan Majapahit. Mengawali kisah mistis itu, warok itu memiliki kolor sakti yang bisa membunuh lawan. Pusakanya yang lain luyung, bang bisa menghidupkan orang mati. Dikisahkan putri Suromenggolo bernama Cempluk jatuh cinta pada Subroto, putra penguasa Trenggalek. Tetapi Suminten, putri Warok Surogento, juga terpikat dengan pemuda yang sama. Kedua warok itu pun bertarung demi membela anaknya, dan Suromenggolo menang. Kisah kolor sakti. Suromenggolo melahirkan legenda kedikdayaan warok yang jadi kebanggaan masyarakat. Warok diceritakan sebagai kelompok kuat yang disegani, namun kelebihan ini justru menghadapi mereka pada ketegangan sosial politik. Ketegangan bermula dari kelahiran reog oleh Demang Ki Ageng Kutu. Suryo Galam, perwakilan pemerintah kerajaan Majapahit di Ponorogo pada masa kekuasaan Brakertabumi yang bergelar Brawijaya V 1468 sampai 1478. Kutu menilai raja gagal memimpin rakyat dengan adil karena dipengaruhi permaisuri. Itu menghimpun warok untuk dilatih sebagai prajurit. Tetapi niat makar urung dilaksanakan, dan para warok diajak memainkan seni reog dalam barongan. Raja dilukiskan sebagai kepala harimau yang ditunggangi merak berbulu indah. Itulah sindiran halus bahwa raja telah disetir permaisuri. Warok Tobroni 70 dari Cokro Menggalan mengungkapkan Belanda berusaha memecah belah warok agar tidak memberontak politik. Davide ad Impera berhasil menciptakan permusuhan di kalangan warok, dan itu berlangsung hingga menjelang kemerdekaan. Warok lekat dengan citra kekerasan Islam yang masuk ke Ponorogo, juga memanfaatkan warok dan reog sebagai sarana dakwah sebagaimana dilakukan Ki Ageng Merah dan Bathara Katong. Jargon-jargon warok ditafsirkan dalam perspektif
agama kata warok sendiri dirujukan pada kosakata Arab wara yang berarti orang yang saleh dan alim, instrumen politik konflik berdarah. Tahun 1965 menyeret Warok Ponorogo dalam ketegangan menurut peneliti tradisi di Universitas Jember Ayu Sutarto. Partai politik memanfaatkan Warok dan Reog untuk menggalang massa Warok dan Reog terpecah jadi beberapa kelompok yang bermusuhan. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyusupi barisan Reog Ponorogo, sedangkan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI memegang barisan Reog Nasional. Muncul pula cabang kesenian Reog Agama Cakra yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama atau NU. Suasana mencekam, banyak warok jadi korban. Mereka beradu kesaktian atau menyelamatkan diri. Beberapa warok selamat dari peristiwa itu dengan mengandalkan ilmu kanuragan. Mbah Kako, Senen 83, warok asal desa Bululor, Kecamatan Jambon, bercerita rumahnya pernah dikepung banyak orang. Saya selamat setelah merapal wirid ilmu menghilang, katanya. Mobilisasi politik Orde Lama berganti politik masa mengembang. Plotting Mas pada era Orde Baru. Warok tetap diincar sebagai kendaraan politik partai, memanfaatkan media tradisional itu untuk menyuarakan pesan politik. Barongan dan dadak merak kerap muncul dalam kampanye dengan dominasi warna partai identitas. Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini mengarahkan warok dan reog sebagai identitas budaya daerah. Seni reog dibakukan seperti dalam buku Pedoman Dasar Kesenian Reog Ponorogo. Sejak tahun 1994, pemerintahan menggelar festival reog dan grebek suro menurut pengajar Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Tugas Komorohadi, citra warok dan reog makin berorientasi pertunjukan panggung. Reog dinilai dari aspek drama, turki, tarian, dan tata busana yang serba seragam, manis dan gemerlap. Warok dan reog masuk dalam paket komoditas wisata. Ruh warok sebagai manusia unggul dan reog sebagai ekspresi seni rakyat surut, katanya menurut warok asal Sumoroto bahwa kucing 70 warok sebaiknya jangan terbawa arus zaman, melainkan kukuh memberikan wawarah pengajaran nilai-nilai luhur pada masyarakat. Warok juga dituntut menguasai ilmu kawruh, kebijaksanaan spiritual, meniti jalan kemanusiaan sejati, reh kamanusan sejati, dan warok jadi sumber ketentraman batin. Warok-warok tua merupakan simpul penting untuk menelusuri identitas budaya masyarakat Ponorogo. Kehadiran mereka mengukuhkan kearifan lokal, nilai estetika, dan ilmu pengetahuan masa lalu yang semakin terdesak. Kapitalisasi dan penyeragaman sesama aspek kehidupan. Namun warok-warok sesepuh
itu pada waktunya akan meninggal jika generasi berikutnya gagal menangkap dan melestarikan. Spirit warok bisa jadi tradisi. Ini tinggal sejarah, banyak orang Ponorogo yang memakai pakaian warok tetapi semakin sulit menemukan warok. Oke, itulah sedikit cerita tentang legenda Ponorogo. Salam Rahayu, Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.